Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama syekhina muallimina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi jalla wa ala ahmaduhu ala jamil ala ashkuruhu syukra man ufiya minal bala wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi ikhtasallahu bihi fadaila wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu ad-darajatil ula amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah, wabil khusus para ustaz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan pengajian rutin kita mengaji kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan yang tadi sudah dibaca dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan tentang pertemanan atau persahabatan. Termasuk juga di sini adalah persaudaraan kita, menjalin persahabatan dengan orang lain. Orang itu ada 4 macam, Bu. Teman itu ada 4 macam. Yang pertama, ada teman yang seperti pohon berbuah. Teman yang seperti pohon yang berbuah ini artinya bisa kita harapkan juga kita berteduh di bawahnya, bisa kita petik juga buahnya. Carilah teman yang seperti itu, dan juga dedikasikan diri kita supaya jadi orang yang seperti itu. Maksudnya apa ini? Bisa teduh dan juga bisa diambil buahnya. Adalah teman yang bisa untuk memberikan kepada kita kemaslahatan dunia, neduh dunia itu neduh. Kemudian buah itu akhirat. Jadi di dunia kita insya Allah urusan dunia yang sama dia beres, urusan akhirat juga beres. Mau Ustadz misalnya, Ustadz tapi Ustadz yang suka bagi duit, besok kalau mau datang ke rumah aja Bu, emang serius-serius amat ini. Jadi guru atau alim yang bisa memberikan manfaat akhirat dengan contoh-contoh dan doa-doanya. Sekaligus juga kalau kita pengen atau kalau kita butuh hajat dunia, pengen utang atau ada keperluan hajatan, minta sama dia. Ini bisa disebut sahabat yang paling bagus nih. Jadi seperti pohon kita bisa berteduh dan kita bisa petik buahnya. Yang kedua, ada yang hanya sekedar buahnya saja. Dia bisa kita petik buahnya untuk akhirat. Tapi kalau buat berteduh tidak bisa. Tapi benar-benar buat teladan kesolehannya, ya sholat jamaah, ngajinya. Cuma boro-boro buat bantuin ekonomi, secara ekonomi pada kita, yang ada juga dia akan kita tolongin. Ada yang seperti itu. Tapi urusan akhirat, soal-soal agama, contoh-contoh ngaji dan lain sebagainya, sholat, ini dia patut kita teladani. Ada yang seperti ini, seperti pohon yang bisa kita petik buahnya tapi tidak bisa kita jadikan tempat berteduh. Yang ketiga, ada teman yang dia hanya bisa dijadikan seperti pohon, hanya bisa kita jadikan tempat berteduh aja. Sini pohon apa, rengas, masih ada pohon rengas. Pohon rengas buahnya bisa dimakan nggak? Nggak bisa. Tapi kalau kita teduh adem di situ. Mahoni, ya, terus tem besi, nggak ada buahnya, atau ada buahnya tapi nggak bisa dimakan. Nah, teman yang seperti ini adalah teman yang bisa memberikan kepada kita manfaat dunia. Kalau urusan dunia sama dia. Urusan dunia kita butuh buat sekolah anak, kita butuh buat bayar kontrakan dia. Tapi kalau urusan akhirat dia nggak bisa. Ada yang seperti itu. Ada satu lagi teman ya berbuah kagak, buat teduh kagak. Nah kita jangan jadi seperti itu tuh. Kayak pohon apa tuh? Toge. Udah pernah digantung pohon toge? Pohon toge
yang nggak bisa kita jadikan tempat berteduh dan juga tidak bisa kita ambil buahnya. Nah ini gambaran empat orang dalam persahabatan. Ada diantaranya pasti ada salah satu di antara empat itu yang bisa kita jadikan cerminan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah berikut ini kalau sudah terjadi pertemanan, maka hendaklah kita menjaga beberapa sikap atau tugas kita dalam persahabatan atau pertemanan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-wazifatu tsaniyatu, tugas atau sikap atau kewajiban yang kedua, adab yang kedua, mura'atu huquqis suhbati, menjaga hak-hak persahabatan. Famahman aqadat asyirkatu, maka ketika telah terikat asyirkatu persahabatan, wantadhamat bainaka wa baina syariika as-suhbatu, dan sudah tersusun antara engkau dan antara temanmu persahabatan, kalau sudah terjalin persahabatan, fa'alaika huququn, maka wajib bagimu hak-hak, wajib bagimu kewajiban-kewajiban, yujibuha abdus suhbati, yang bisa mewajibkan atau bisa mendatangkan akan kuatnya persahabatan. Wa fil qiyami biha adabun, dan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban persahabatan ini ada adab-adab yang perlu kita perhatikan. Kalau sudah terjalin persahabatan kita dengan seseorang, pertemanan kita dengan beberapa orang misalnya, maka perlu dijaga adab-adab, perlu dijaga supaya pertalian sahabat itu makin kuat, tidak putus meskipun cuaca ekstrim kayak sekarang. Ini lagi ekstrim ini, ada hujan seharian kayak kemarin. Ya, hari ini belum ada hujan, panas. Besok hujan lagi, lama-lama badan kita bingung juga. Ini mau apa nih sebenarnya? Akhirnya badan ikut kena juga flu. Makanya ngaji PJJ, sekolah maksudnya, sekolah PJJ ya Mas Didi ya. PJJ sekarang mengaji pakai Zoom. PJJ ya Bu. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah bersabda, matalul akhwaini, perumpamaan dua orang saudara, matalul yadaini, seperti dua tangan, tagsilu ihdahumal ukhra, salah satunya itu bisa mencuci yang lain. Wa dakhala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ajimmatan, pada satu semak-semak, fajtaba minha siwakaini, lalu Rasulullah memilih dari semak-semak itu dua batang. Ahaduhuma, salah satu dari dua batang itu muwajjun bengkok, wal akharu, dan yang lainnya mustaqimun lurus. Wa kana ma'ahu ba'du ashabihi, dan ada di sekitar Rasulullah sebagian sahabatnya. Fa'atahul mustaqim, maka Rasulullah memberikan sebagian sahabat batang yang lurus. Wa amsaka li nafsihi al-muwajjah, dan Rasulullah menahan atau memegang dengan tangan beliau sendiri al-muwajjah yang bengkok. Faqala Rasulullah, maka berkata sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka ahaqqu minni bil mustaqimi, wahai Rasulullah, engkau sesungguhnya lebih layak dibanding aku bil mustaqimi, untuk memegang batang yang lurus. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah SAW, ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin, tidak ada seorang sahabat yang menyertai sahabatnya walaupun hanya sejenak min naharin, dari waktu siang, illa su'ila an suhbatihi, kecuali ditanya an suhbatihi, tentang persahabatannya. Hal aqama fiha haqqullahi ta'ala, apakah dia sudah menjalankan fiha, di dalam waktu siang itu, haqqullahi ta'ala, haknya Allah ta'ala, au adha'ahu, atau dia menyia-nyiakannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mastahaba ithnani, tidaklah bersahabat dua orang qattu sama sekali, illa wa kana ahabbuhuma ilallah, kecuali adalah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, arfaqahuma, yang paling lembut, bisahibihi, dengan sahabatnya. Ini adab yang pertama tentang persahabatan. Jika sudah terjalin pertemanan atau persahabatan antara kita dengan orang lain, hendaklah kita
meneladani apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, dua orang teman antara Bang Lutfi sama Bang Doni itu kayak tangan kiri sama tangan kanan. Perumpamannya di sini bukan seperti tangan dan kaki, tapi tangan kiri dan tangan kanan. Kalau tangan sama kaki kan repot, giliran terima berkat Bang Doni. Tapi kalau suruh jalan kaki, Lutfi kan kasihan. Kalau ini enggak, perumpamaan tangan kanan dengan tangan kiri. Artinya salah satu dari dua tangan itu bisa saling membersihkan. Kalau tangan kiri belepotan habis apa ya biasanya kalau tangan kiri ya? Maka yang bersihin tangan kanan. Kalau tangan kanan belepotan habis makan, yang bersihin tangan kiri, saling membersihkan. Itulah sahabat. Sahabat itu seperti itu. Ada sahabat kita misalnya lagi kebetulan kena fitnah, maka jangan jauhin, justru deketin. Jangan dulu waktu adem-adem atau dulu waktu dia sedang naik daun, dilulukan oleh orang banyak, kita dekat-dekat, pengen minta jabatan atau pengen minta sesuatu, pokoknya ada kepentingan. Tapi begitu kena fitnah, kita jauhin, jangan. Yang namanya sahabat itu seperti dua tangan kiri dan kanan. Yang kiri membersihkan yang kanan membersihkan yang kiri. Teman kita kena fitnah, jangan ditinggalin, deketin. Dulu waktu dia kaya, kita dekat sama dia miskin, lebih dekat lagi. Tenang bang, ada saya pasang badan. Pokoknya utang-utang abang, ya saya juga nggak bisa sih lunasin. Utang-utang abang saya doain mudah-mudahan cepat lunas. Minimal itu Bu, Pak. Minimal kasih motivasi, semangat. Ya, yang tadinya kaya jatuh miskin, yang tadinya terhormat kemudian jatuh disia-siakan oleh orang banyak. Temenin, jangan ditinggalin. Seperti tangan kanan dan tangan kiri. Di sini ada kisah juga selain nasihat Rasulullah yang berupa perkataan tadi, qauli. Di sini juga ada yang fi'li. Ini contoh yang dilakukan oleh Rasulullah. Antara seseorang dengan temannya itu seperti ini. Pada satu waktu Rasulullah masuk ke sebuah semak belukar. Kemudian keluar dari situ Rasulullah mengeluarkan dua ranting. Yang satu bengkok, yang satu lurus. Kira-kira kalau bapak-bapak, duit yang lecek sama duit yang halus yang kasih teman yang mana? Kagak dua-duanya Ustaz. Masih laku dua-duanya. Kira-kira yang halus sama yang lecek? Yang buat teman. Nah, jangan begitu. Yang halus kasihin guru. Ustaz Pamat misalnya, yang lecek biar kita pegang. Kita pegang yang lecek. Nah, Rasulullah mencontohkan begitu, ada dua batang Rasulullah, yang satu bengkok, yang satu lurus. Ya kalau bengkok ya bengkok lah, yang namanya bengkok nggak bisa buat apa-apa. Siwak di sini Bu. Jadi siwak itu batang kayu arok yang biasa dijual sama Lutfi. Itu siwak kaini. Kalau nggak percaya tanya sama Lutfi. Yang bengkok laku nggak Pi? Laku nggak Pi yang bengkok? Lurus semua kan ya? Lurus semua. Ibu di Bapak kita orang yang yang bengkok pasti nggak mau. Nah Rasulullah ambil siwak dua, siwak yang buat bersihin gigi. Kemudian dikasih pada sahabatnya. Satu riwayat menyebutkan sahabat yang dimaksud di sini adalah Abdurrahman bin Auf. Ada riwayat lain menyebutkan sahabat yang dimaksud ini adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah ada dua batang siwak ini, kemudian Rasulullah kasih yang lurus. Ini buat engkau. Saya yang ini. Kata sahabat, bisa Abdurrahman bin Auf atau bisa Utsman bin Affan. Ini dua riwayat yang berbeda. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, saya yang bengkok aja, engkau yang lurus. Yang pantas mah yang cakep, buat engkau yang lurus. Saya biarin siwak yang bengkok. Itu Rasulullah. Jadi mengalahkan dirinya sendiri untuk temannya. Demikian Rasulullah mencontohkan kita. Walaupun sahabat kita merasa bahwa yang lebih layak adalah kita, tapi tetap enggak. Buat sahabat itu dikasih dan dipilihin yang cakep-cakep. Buat kita
ya nggak terlalu cakep juga nggak apa-apa, yang penting masih ada manfaat dan masih bisa dipakai, masih ada kegunaannya. Itu contoh yang diberikan Rasulullah kepada kita. Kemudian di sini ada lagi selain contoh juga sabda Rasulullah, antara teman dengan temannya itu seyogianya dan sudah seharusnya teman yang sesungguhnya itu setiap hari itu pasti memvalidasi, mengoreksi temannya. Jadi kalau ketemu tengah hari jam 12, tadi sholat subuh di mana bang? Minimal itu. Tadi sholat subuh di mana bang? Itu yang namanya sahabat. Tapi kalau bukan sahabat yang dekat-dekat banget ya jangan. Tapi kalau udah dekat banget, tadi subuh di mana bang? Di Al-Jihad. Kan ada kultum yang ceramah siapa? Siapa ya? Saya bang. Abang berarti kagak subuh nih. Orang saya datang dari Ceger. Abang berarti kagak subuh. Iya, saya kesiangan. Besok jangan gitu lagi Itu kalau sahabat yang benar tuh begitu. Setiap bagian dari siang seharian itu pasti ada koreksi dari temannya. Itu teman yang baik seperti itu. Ibu-ibu juga begitu. Pok. Udah bulan Syaban nih Pok. Udah dibayar belum puasa yang kemarin? Iya ya, saya belum bayar. Udah kita kalau begini saya nggak mau lagi dah maka diajak ngerujak dah. Dan enggak. Dan Pok puasa dulu bayarin. Utang berapa ya Pok? Saya utang 10 hari. Nah udah tahu 10 hari masih santai-santai aja. Udah bulan Syaban nih, bayar Pok. Tuh ngingetin sahabat yang benar kayak begitu. Kayak kita pada keluarga kita sendiri. Jadi saling mengingatkan. Di sini hakun di sini disebutkan hakullah ta'ala. Jadi hak Allah maksudnya adalah kewajiban kita. Ini ditegur sama teman kita. Begitu juga kita, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh teman kita, ini juga kita ingatkan. Zakat, udah ngeluarin zakat belum bang? Udah malam takbiran nih, zakat fitrah. Zakat mal udah keluarin belum? Udah setahun nih abang buka usaha, udah keluarin belum? 2,5%, diingetin. Lu bawel amat sih, jadi ya itu bang yang namanya sahabat emang harus bawel. Jadi tadi saya katakan ini sahabat yang sesungguhnya, dan kalau memang sudah muncul kedekatan. Imam Ghazali sebutkan di sini, idan aqodat, ketika sudah terjalin erat benar-benar, maka sikapnya seorang sahabat itu pasti koreksi sahabat yang lain. Kalau sudah rekat benar-benar. Tapi kalau bukan, maksudnya nggak terlalu akrab, jaga-jaga juga Pak Bu, lihat-lihat. Ya, kemudian situasinya juga, kondisinya juga perhatikan. Kira-kira kita kasih nasihat atau koreksi kepada dia, pas nggak waktunya, cocok nggak waktunya untuk memberikan nasihat. Kalau belum terlalu akrab jangan. Ini yang sudah benar-benar akodat, yang sudah benar-benar rekat dan menjadi sahabatnya. Mengoreksi tentang sahabatnya apakah sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban terkait dengan kewajiban agama, sholatnya, ya puasanya dan lain sebagainya. Kemudian di sini yang terakhir sabda Rasulullah SAW, yang terakhir beliau bersabda, tidaklah dua orang bersahabat berteman kecuali yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling sayang dan paling lembut kepada sahabatnya. Itu paling sayang dan paling lembut. Ini sikap paling sayang dan paling lembut. Ini konsekuensinya memenangkan sahabat kita dibanding diri kita sendiri. Sampai-sampai meskipun diri kita ini istirahatnya kurang, tidurnya juga acak-acakan, yang penting nemenin teman kita lagi punya hajat. Meskipun kita ini nggak punya apa-apa, kadang kita juga utang juga belum kebayar, tapi minimal kita nemenin teman kita, kasih support atau kasih motivasi kalau dia lagi jatuh. Seperti itu. Yang paling sayang, yang paling lembut kepada sahabatnya, itu yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ada satu riwayat, ada satu cerita saat Rasulullah SAW di satu waktu Rasulullah mau mandi, dan itu bukan di rumah,
Jadi dalam satu perjalanan ada mata air atau oase, nah Rasulullah mau mandi. Sampailah di situ tempat mandi itu, kemudian Rasulullah melepas bajunya. Yang nutupin namanya Hudzaifah al-Yamani. Ini Hudzaifah al-Yamani terkenal sebagai Sirrun Nabi. Sirrun Nabi itu artinya orang yang menjaga rahasia Nabi. Pernah saya sampaikan di tempat-tempat lain, Hudzaifah al-Yamani ini rahasia Nabi yang satu-satunya orang yang diberikan bocoran tentang orang-orang munafik. Namanya Hudzaifah al-Yamani. Siapa Zan? Hudzaifah al-Yamani. Daftar orang munafik Rasulullah tahu. Si fulan bin fulan, ini satu lagi si fulan bin fulan, tahu Rasulullah. Tapi Rasulullah nggak diumumin. Yang dikasih bocorannya cuma Hudzaifah al-Yamani. Terus sahabat bagaimana? Ya sahabat kepo. Siapa ya kira-kira? Siapa? Akhirnya sahabat mempelajari sikap Rasulullah. Kalau Rasulullah mau nyolatin berarti orang mukmin. Tapi kalau Rasulullah nggak mau nyolatin waktu meninggal berarti dia munafik. Rasulullah nggak sholat, nggak mau sholat ya. Para sahabat nggak mau sholat. Dan tidak dibocorkan. Ini akhlak Rasulullah, bagaimana Rasulullah menjaga rahasia dan menjaga aibnya orang. Meskipun itu munafik. Munafik itu bukan munafik amal yang kalau janji bohong, kalau berkata dusta, kalau dipercaya khianat, bukan itu. Tapi perilaku orang Islam, cuma hatinya benci banget sama Nabi Muhammad dan juga ingkar pada Allah. Itu munafik yang gitu. Allah kasih daftarnya siapa-siapa aja, tapi oleh Rasulullah nggak diumumin. Padahal itu musuh dalam selimut, Pak. Jadi Madinah bisa kalah waktu perang Uhud gara-gara orang munafik. Orang-orang munafik itu kerjaannya. Sedemikian parahnya munafik, tapi Rasulullah nggak pernah membocorkan siapa-siapa aja yang munafik itu. Yang tahu cuma satu, namanya Hudzaifah al-Yamani. Sehingga saat Rasulullah wafat, maka sahabat ini cara menelitinya. Ini setelah Rasulullah wafat, yang nyolatin siapa nih khalifah pada waktu itu juga nggak tahu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar juga nggak tahu siapa orang munafik itu. Maka khalifah pun Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar itu kalau tentang orang munafik maka patokannya Hudzaifah. Kalau Hudzaifah nyembayangin waktu meninggal berarti dia orang Islam, orang mukmin. Tapi kalau Hudzaifah nyembayangin, sahabat nggak ada mau nyembayangin. Ini Hudzaifah al-Yamani, sirrun Nabi yang menjaga rahasia Nabi. Jadi nggak diumbar, nggak terus diumumin. Ini orang munafik yang pilih nomor sekian, orang munafik jangan disolatin. Ya, itu nggak pernah diajarin tuh. Ngajinya di mana itu begitu? Cuma timbang pilihan doang, Ustaz. Gara-gara pilihan dicap munafik, tidak boleh diurus jenazahnya. Masjid ini haram buat orang munafik. Aduh, Jakarta tuh pernah jadi aib atau cacat gara-gara itu doang, gara-gara pilihan sembarangan. Padahal Nabi nggak pernah ngajarin begitu. Nabi nggak pernah mengajarkan mengumumkan orang munafik, nggak pernah. Nah, kemudian terkait dengan kisah persahabatan ini, Hudzaifah bukan hanya dipercaya oleh Rasulullah untuk memegang tadi rahasia orang munafik, tapi kalau mandi Rasulullah ini yang nutupi adalah Hudzaifah, ditutupin. Dan Hudzaifah tahu, tidak pernah cerita. Ya, apalagi tentang pribadi Rasulullah atau tentang jasad mulia Rasulullah, tubuh mulia Rasulullah, nggak pernah ceritakan. Nah, gantian setelah Rasulullah selesai mandi, beliau ambil pakaiannya, Hudzaifah pakai baju. Gantian Hudzaifah mau mandi. Akhirnya Rasulullah yang jagain sudah. Itu sahabatnya seperti itu. Hudzaifah nggak mau, nggak usah ya Rasulullah, nggak usah. Saya basah-basahan aja. Nggak usah, saya jangan dijagain, sepertinya nggak pantas. Tidak begitu Hudzaifah. Seorang sahabat adalah yang melindungi sahabatnya. Itu. Padahal kalau dilihat ya Hudzaifah ya sahabat, dan sahabat antara Rasulullah dengan sahabat itu ya seperti bulan purnama di antara bintang-bintang terangnya itu. Jadi jauh jaraknya itu, levelnya itu jauh. Tapi Rasulullah karena persahabatannya dengan Hudzaifah
Hudzaifah sudah melindungi Rasulullah ketika mandi, maka gantian Rasulullah yang menutupi Hudzaifah ketika mandi. Ini yang namanya sahabat, saudara. Sahabat itu menjaga semuanya, cacat saudaranya atau sahabatnya, kekurangan-kekurangan sahabatnya, ini selalu dijaga oleh dia. Itu sahabat yang sejati. Iya, kalau mau tahu lagunya tentang persahabatan, ada Bang Doni. Tanya, persahabatan gimana tuh? Babai kepompong. Iya, ini persahabatan dalam Islam langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wa ada bersuhbati al-itharu bil mali. Wa ada bersuhbati al-itharu bil mali. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila yang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.